Ini selamat datang di Zoominar Ilmu Keuangan. Ini acara mingguan kita. Ini kalau lihat muka-mukanya sini banyak yang baru ya. Kecuali beberapa nih ada Pak Agus, wah Pak Agus masih hafal Pak Agus, alumni Ilmu Keuangan ya. Oke, selamat datang di Zoominar Ilmu Keuangan. Perkenalkan nama saya Bayu. Insya Allah ya, kira-kira 1-2 jam ke depan saya akan memandu teman-teman di Zoominar kita pada hari ini, Jumat ya, 11 Oktober, betul ya, 11 Oktober 2024 bersama Ilmu Keuangan tentunya, sebuah platform edukasi keuangan bisnis untuk para pelaku dan pegiat bisnis di Indonesia. Oke, saya cek dulu ya teman-teman ada berapa nih peserta di sini. Wih, 89 luar biasa teman-teman on time ya. 19.45 udah masuk semua. Oke, oke. Siap, siap. Boleh, saya pengen tahu nih teman-teman di sini. Saya pengen tahu sekilas aja ya. Ada nggak yang baru pertama kali hadir di Zoominar Ilmu Keuangan? Ada? Boleh yang baru pertama kali absen? Gimana absennya? Sebut aja nama deh. Atau sebut aja saya bolehlah gitu. Ada di sini yang baru pertama kali ikut Zoominar Ilmu Keuangan. Saya pengen tahu nih. Kedua kalinya. Oh iya, salam kenal Bu Meria ya. Bu Yeni pertama kali, Bu Pariki ya. Pariki Firdaus juga baru pertama kali. Oke, ada lagi nggak yang pertama kali? Banyak nggak? Oh, ada yang kedua kali, pertama kali. Sip. Oke, banyak yang pertama ya. Ada yang dua kali. Oke, siap-siap. Salam kenal semuanya yang baru pertama kali hadir. Salam kenal buat teman-teman yang udah ikut 2 atau 3 kali atau mungkin udah alumni ya. Kita ketemu lagi di sini bersama saya di Zoominar kita pada hari ini. Jadi Zoominar ini buat yang pertama kali hadir ya. Jadi Zoominar ini adalah Zoominar mingguan yang insya Allah kita adakan setiap hari Jumat. Baiknya sih ya kalau teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, saran saya nanti kita ada link untuk masuk grup WA ya. Nanti bakal diinformasikan untuk pertemuan berikutnya kita hari apa. Kadang-kadang suka berubah juga tergantung dari jadwal dari Coach Uzak ya. Alhamdulillah udah sebulan terakhir ini kita selalu setiap hari Jumat ya. Jumat pukul 19.45 gitu. Tapi nggak tahu kalau besoknya berubah. Nanti saran saya teman-teman masuk ke grup komunitas kita ya. Komunitas dari ilmu keuangan. Oke, izin share screen teman-teman terkait dengan topik kita pada ini ya. Kalau nggak salah struktur biaya kalau nggak salah. Izin share screen ya. Oh ya betul. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Zoominar Ilmu Keuangan. Free Zoominar ya, dengan topik kita pada hari ini, bongkar rahasia ubah struktur biaya profit naik drastis. Wah, ini mantap nih materinya nih. Ya, saya yakin banyak teman-teman sini yang memang nungguin materi ini ya. Nanti kita bakal banyak diskusi juga dengan Coach Zak. Hari ini Jumat 11 Oktober 2024, 19.45 hingga selesai. Dengan narasumber tentunya Coach Zak ya. Coach Zak, beliau seorang business finance expert. Dan acara ini difasilitasi oleh ilmukeuangan.com, sebuah platform edukasi keuangan bisnis untuk para pelaku bisnis di Indonesia. Ya, buat teman-teman yang belum follow akun yang Coach Zak, silakan follow dulu Yuzak M Yahya ya. Yang belum ngecek-ngecek ini ya, mungkin belum ngecek-ngecek website kami ilmukeuangan.com, silakan, itu banyak ya free ebook dan lain-lain. Kita banyak dapat pembelajaran finance bisnis di sana ya di website ilmukeuangan.com. Silakan teman-teman kunjungi ya. Nah, dan insya Allah saya informasikan juga, insya Allah di bulan ini, tanggal lebih tepatnya ya, 19 sampai tanggal 20 Oktober nanti, kita ada acara Smart Financial Map, sebuah workshop 2 hari ya. 2 hari full day kita belajar analisa keuangan yang tentunya akan banyak membantu kita nanti untuk mengambil keputusan-keputusan vital perusahaan ya, nah, bersama Coach Zak ya. Dan ini sangat rekomendasi untuk para pelaku bisnis di Indonesia, untuk para business owner. Ayo business owner silakan hadir ke Smart Financial Map. Dan bawa juga kalau perlu bawa sama tim finance-nya ya, belajar bareng di kelas bersama Coach Zak. Kita 2 hari belajar terkait dengan kaidah-kaidah analisa keuangan. Nanti pas di hari kedua kita langsung bisa belajar menyusun financial modeling, budgeting, forecasting dan lain-lain ya bersama Coach Zak tentunya. 19 sampai 20 Oktober di Hotel Hilton Bandung, teman-teman sekalian. Nah, buat yang teman-teman belum kenal dengan Coach Zak, mungkin ada beberapa yang udah follow ya Instagramnya beliau. Silahkan follow juga kalau ada yang belum follow. Itu banyak banyak konten-konten edukasi terkait keuangan bisnis ya. Nah, izinkan saya perkenalkan narasumber kita Coach Zak ya. Beliau CEO dan founder dari Ilmu Keuangan tentunya. Former CEO dari Serasa Food, beliau juga co-founder dari SS Venture Capital, beliau juga founder dari Smart Financial Program tentunya yang tadi saya ceritakan ya. Beliau juga business advisor in several companies. Beliau juga salah satu international certified financial modeler and valuation analyst ya. Beliau juga financial expert di Foodies tentunya. Buat teman-teman yang
di bidang F&B ya, tentu udah tahu ya, di Foodies. Beliau juga financial expert di BIS ID dan mengajar di beberapa university. Ya, itu sekilas tentang Coach Yusak, siapa beliau. Buat teman-teman yang baru kenal, izinkan saya perkenalkan beliau ya. Boleh dibaca lagi mungkin background beliau ya. Oke, sip, sip. Tadi saya udah memperkenalkan diri dan saya udah perkenalkan juga dengan Coach Yusak ya di sini ya. Nah, ini saya yakin di sini kan karena kita memang sediakan Zoominar kita pada hari ini untuk teman-teman dari seluruh Indonesia mungkin ya, dari seluruh Indonesia dan dari berbagai bidang industri dan dari berbagai berbagai size ya. Kita nggak tahu teman-teman di sini ada yang udah perusahaannya mungkin udah 10 tahun sudah berdiri, wah mungkin sudah besar revenue-nya gitu. Ada juga yang baru berdiri, baru merintis ya. Boleh kita kenalan dulu ya sama teman-teman di sini ya. Boleh kita absen dulu sebentar. Saya cek ada berapa nih. Wih, 122. Tadi terakhir 89 pas lagi opening ya. Sekarang udah 122. Oke. Eh, nggak ada salahnya ya kalau kita saling berkenalan dulu atau absen lah ya. Absen, silahkan sebutkan nama. Nah, saya ketik aja deh biar nanti teman-teman bisa tiru ya. Nama terus sebutkan juga apa ya? Nama dari kota mana ya? Dari kota mana? Saya ketik di chatroom ya. Sama bidang industrinya apa? Bidang industri. Kalau boleh silakan sebut nama company atau brand ya. Siapa tahu ada teman-teman dari sini ada yang dari brand-brand besar, siapa tahu ya. Ya. Nah, teman-teman boleh cek di chatroom. Silakan absen dulu ya. Silakan sebutkan nama, dari kota mana, bidang industrinya sama company dan brandnya apa. Boleh dibantu teman-teman. Pak Ahmad dari Garut, Pak Ani. Wah, silakan lagi biar nulis dulu ya teman-teman ya. Oke. Kalau saya bacain masih masih merudul ya. Agak susah bacanya. Saya bacakan dulu rundown kita ya. Dibilang rundown juga enggak ya. Ya ini aja lah. Anggaplah tata cara ya di hari ini ya. Tentunya nanti sesi pertama ada sesi sesi pemaparan materi dan terkait dengan topik analisa struktur biaya ya dengan Coach Yusak nanti. Selama materi teman-teman silakan bisa merespon Coach Yusak di chatroom ya. Atau merespon saya juga boleh silakan seperti sekarang ya. Merespon di chatroom. Dan sementara untuk mikrofonnya kita offin dulu teman-teman. Mohon maaf karena supaya apa ya, supaya lebih tertib ya. Karena kita tahu ya ini kan malam, teman-teman mungkin ada yang masih di kantor, mungkin ada yang masih di jalan, mungkin ada yang di kafe ya. Ada juga yang di rumah ya. Ya takutnya nanti kelupaan sama mikrofonnya nggak apa, lupa di offin. Nah, nanti masuk suaranya ke sini, suara anaknya, suara suara macam-macam, suara motor. Nah, kita mute dulu. Jadi kita hanya bisa berinteraksi di chatroom. Mohon maaf. Nah, nanti kalau mau berinteraksi silakan, boleh di chatroom ya selama sesi ini berlangsung ya. Nah, untuk pertanyaan sebaiknya jangan diajukan di saat sesi pertama karena nanti bakal tenggelam tentunya ya. Karena banyak yang merespon di chatroom ya. Tenang aja nanti kita ada sesi kedua, sesi Q&A. Nanti kita khususkan dulu sesi pertama untuk fokus di pemaparan materi dan berinteraksi silakan dengan Coach Yusak. Nanti sesi 2 kita open untuk pertanyaan. Biasanya kita open 10 pertanyaan dulu. Nah, ini biasanya suka rebutan nih pertanyaan nih. Kalau saran saya kalau teman-teman pengen bertanya di tengah-tengah materi dan ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, saran saya taruh dulu di note, ketik dulu aja di note ya. Soalnya kalau langsung diketik di sini nanti tenggelam nggak kebaca ya. Kalau saya taruh di note nanti pas kami open pertanyaan di sesi kedua teman-teman tinggal copy paste gitu. Jangan lupa juga nanti kalau saat sesi tanya jawab jangan lupa juga sebutkan nama dan tentunya nama ya, nama dan bidang industrinya apa. Nah, tujuannya supaya nanti jawaban Coach Cucak mungkin lebih relate lagi dengan industri yang sedang Anda jalankan saat ini. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, kemudian informasi terkait ilmu keuangan akan di-share oleh operator kita ya, itu yang namanya operator IKA. Nah, jadi informasi resmi ilmu keuangan hanya di-share oleh akun yang namanya operator IKA. Ya, mau nge-share tentang website kita, nge-share tentang link e-book lah. Kadang-kadang juga dapat free e-book ya, teman-teman yang hadir di sini. Itu juga dari operator IKA ya, hanya operator IKA aja. Itu. Oke. Siap, siap. Silakan lanjut teman-teman yang mau absen, absen dulu. Ini udah 137 nambah lagi. Kita sambil nunggu Coach Yusak. Boleh di absen dulu. Buat teman-teman yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Apa kabar semuanya? Tentunya sehat ya, mudah-mudahan ya. Selamat datang di Zoominar Ilmu Keuangan. Perlu saya informasikan juga acara ini adalah acara mingguan yang kita adakan tentunya difasilitasi oleh ilmukeuangan.com, sebuah platform edukasi keuangan bisnis untuk para pelaku bisnis dan pegiat bisnis di Indonesia di sini. Biasanya sih hampir 80% yang hadir ya, ini business owner ya. Business owner, sisanya biasanya orang teman-teman dari finance ya, teman-teman dari finance yang ikut belajar di sini. Oke, dengan tema kita pada hari ini sebentar saya cek lagi ya.
Oke, dengan tema kita pada hari ini analisa struktur biaya. Hari ini 11 Oktober ya, 11 Oktober 2024, tentunya bersama dengan Coach Yusak. Oke, sebentar saya cek dulu ya, teman-teman di sini yang masuk dari mana aja nih ya. Sambil kita nunggu Coach Yusak, silakan absen dulu. Dan saya mau tahu nih, saya periksa random aja, pesertanya dari mana aja nih ya. Ada Pak Ahmad Aang dari Garut F&B, Louis Asri. Wah, restoran Pak ya, Pak Aang. Restoran apa nih Pak? Boleh mungkin ya disebutkan. Ada Pak Anik Solo, Manufaktur PT Aksamala. Oke, salam kenal Bu Anik ya. Bu Anik, manufaktur apa nih Bu Anik? Produksinya apa? Ada Pak Ukoy, Depok, tiket pesawat. Oh ya, Lamari Ticketing. Oke, salam kenal Pak Ukoy dari Depok ya. Pak Danang, Abasi Trans Group. Oh, bidang apa nih Pak? Pak Danang nih. Oke. Sip, kita sambil nunggu Coach Zak. Biasanya kalau Coach Zak sudah masuk open kamera ya, baru bisa saya buka nih. Sambil saya cek-cek dulu. Biasanya sudah masuk beliau. Oke. Sip, 143. Wah, nambah lagi. Ya, buat teman-teman yang baru datang, saya informasikan nanti kita ada dua sesi. Sesi pertama yaitu sesi pemaparan materi terkait dengan kita materi materi hari ini ya, struktur biaya, analisa struktur biaya. Jadi teman-teman silakan nanti di sesi pertama simak dulu materinya dengan Coach Jack. Tentunya itu bakal jadi kita jadikan jadi bahan trigger ya nanti buat diskusi di sesi kedua ya. Jadi kita ada dua sesi. Sesi pertama sesi pemaparan materi. Silakan teman-teman simak dulu dan silakan berinteraksi ya di chat room. Sementara ini chatroom kita oke, sorry, chatroom kita buka tapi mikrofon kita off ya supaya lebih tertib. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau buat di bahan diskusi nanti ya, saran kami nanti jangan di chatroom. Nanti dulu tunggu di sesi kedua baru kita masukin chatroom. Takutnya sering sekali kejadian teman-teman udah nanya ternyata tenggelam gitu. Terus protes, wah Mas Bayu kok saya nggak dibacain pertanyaannya, wah udah tenggelam soalnya kita nggak bisa nge-crawling lagi ya. Jadi saran saya nanti kalau pertanyaan tahan dulu aja, simpan aja dulu di note silahkan. Silakan simpan dulu di note. Nanti pas saya open pertanyaan di sesi kedua, silakan teman-teman baru bisa dicopas. Nanti baru kita bacakan. Wis, sudah hadir di sini Coach Yusak. Assalamualaikum Coach Yusak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini posisi di mana? Kayaknya aneh nih, kayak bukan di rumah ya. Ini Kayak di satu ruangan. Ini ada ruang anak saya ini. Game, gamer. oh, ruangan anak. Ini kamar anak berarti. Iya, kamar anak ini. Pantesan kok agak beda belakangnya. Oke, Coach, alhamdulillah teman-teman udah on time ya datang ya. Tadi saya masuk jam 19.45 lewat dikit lah ya. Tadi teman-teman ya ngobrol-ngobrol dengan teman sini. Ini juga banyak teman-teman di sana ternyata yang masih baru ya. Ada juga beberapa yang alumni, ada juga yang mungkin belum ikut kelasnya, tapi baru beberapa kali, dua kali, tiga kali ikut di Zoominar Ilmu Keuangan. Dan sekarang udah 154. Tadi kita opening baru 80 ya, udah 154. Dan insya Allah udah saya perkenalkan juga tadi Coach, background Coach Zak. Sudah saya perkenalkan juga materi kita hari ini terkait dengan struktur biaya. Teman-teman insya Allah udah ready untuk terima materi. Mungkin waktu dan tempat kita persilakan aja. Silakan Coach Yusuf. Oke, suara saya jelas nggak? Baik. Aman, aman. Aman. Oke, Sip. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Oke, teman-teman. Alhamdulillah gitu ya. Saya bisa hadir kembali gitu ya bersama dengan tim ilmu keuangan dalam rangka mengadakan Juminar Series gitu ya ilmu keuangan yang diadakan setiap minggu. Jadi salah satu Juminar ini salah satu apa ya program rutin yang memang saya khususkan untuk buat teman-teman buat belajar topik-topik mini ya, topik-topik kecil kita bahas setiap minggu gitu ya. eh apa namanya dengan topik yang berbeda-beda gitu. Jadi ini juga bagian dari apa sarana kita belajar bersama gitu ya, kumpul-kumpul dan biasanya di Zoominar ini pesertanya ini dari berbagai kota, berbagai daerah dan kebanyakan yang hadir adalah owner gitu ya, pemilik bisnis. Jadi teman-teman juga bisa bernetworking di sini. Nah, Em, apa yang kita akan bahas malam hari ini? Kaitannya dengan apa? Nah, kaitannya sebenarnya dengan isu apa ekonomi. Mungkin banyak yang tanya ke saya. Ini banyak yang DM ke saya, japri ke saya, Coach. Gimana kita mensiasati kondisi ekonomi kita saat ini tuh kayak gimana bagusnya? Sebagai pemilik bisnis harusnya kita ngapain?
apa sikap kita. Nah, ini yang mungkin kita akan bahas dan kita kaitkan dengan topik kita dalam apa kita mengatur memanage struktur biaya. Oke. Nah, nah, oke, sebentar nih saya agak bocor. Oke. Nah, gini teman-teman, bahwa terjadi PHK, banyak terjadi PHK itu fakta. Bahwa terjadi deflasi itu fakta. Bahwa terjadi goncangan ekonomi global itu fakta, ya. Bahwa terjadi kondisi politik global itu juga fakta, gitu ya. Lalu mulainya ada boykot atau embargo ekonomi di berbagai negara itu pun fakta. Terkait strategi dumpingnya China gitu ya untuk menguasai sektor manufacturing itu fakta. Melemahnya sektor manufaktur di Indonesia itu fakta gitu ya. Jadi kalau dibilang ekonomi kita baik-baik aja ya enggak, itu bukan fakta. Jadi ekonomi kita ya ada goncangan. Tapi mungkin pengamat mengatakan masih terkendali gitu ya, masih terkendali. Nah, lalu apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita sikapi gitu ya dengan ekonomi yang seperti ini. Nah, kalau saya melihatnya, kita sebagai pebisnis gitu ya, sebagai pebisnis, yang pertama saya lihat adalah makronya kayak gimana. Ya, makronya seperti apa, lalu aliran uang akan kemana, itu yang akan saya lihat. Ya, kira-kira aliran uang ini akan kemana. Uang itu kan, ya, uang itu cenderung mengalir dan nanti dia juga bisa diam. Nah, kalau kita lihat kemarin ya, terjadi deflasi, ya penurunan harga-harga di sektor beberapa sektor terutama komoditas, gitu ya. Lalu eh, mahalnya biaya uang, ya mahalnya biaya uang karena resiko bisnis sekarang lagi tinggi. Jadi kalau teman-teman cari investor nih, saat ini uang investor lagi mahal, ya. Kenapa? Karena resiko bisnis sekarang lumayan tinggi, ya. Turunnya daya beli itu udah pasti meningkatkan resiko bisnis. Ya, yaitu ada yang namanya market risk ya gitu ya. Nah, ketika market risk-nya itu makin tinggi, maka biaya uang akan mahal. Ditambah lagi dengan tidak stabilnya dolar gitu ya dan terjadi inflasi yang tinggi di Amerika yang menyebabkan The Fed harus naikin suku bunga. Ini yang menyebabkan dolar ini fluktuasinya akan naik turun. Ditambah perang dan segala macam. Gitu ya. Jadi eh, kita harus lihat dulu arah uang mau seperti apa. Nah, salah satu kata kunci yang ingin saya sampaikan bahwa uang ini mahal, maka salah satu strategi bisnis kita adalah bagaimana Anda bisa menciptakan profitability yang lebih baik. Nah, jadi 2025 berbisnislah dengan profit yang bagus. Nah, itu mungkin pesan saya. Berbisnislah dengan profit yang bagus. Growth itu penting, tapi profit juga penting. Jadi Anda nggak bisa memilih salah satu atau Anda mengesampingkan salah satunya. Misalkan yang penting gue tumbuh deh market share. Market share penting teman-teman. Market share penting. Tapi untuk mendapatkan market share, Anda memerlukan pendanaan, permodalan. Nah, permodalan yang paling bagus ya tentunya ya sekarang dari operasional bisnis Anda sendiri. Gitu ya. Karena biaya uang ini cenderung lagi mahal. Gitu ya. Wah, ini saya lihat nih banyak ini juga legend yang datang nih. Ada Cap Andri ini. Wah, ini partner saya lari di Solo. Gitu ya. Saya baru pulang dari Solo nih, Cap. Oke, jadi apa namanya? Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi bagaimana kita menciptakan bisnis yang lebih profitable? Nah, di sini saya coba sharing screen. Gitu ya, teman-teman. Nah, saya ada kelihatan nggak, Bay? Masuk, masuk coach, aman, aman, Nanti aman. ya. Nah, saya ada satu modul ya yang saya sering ajarin di beberapa perusahaan, terutama in-house ya, tentang bagaimana bisnis itu tumbuh dengan strategi finance. Ya, dan salah satunya adalah bagaimana kita revenue growth hacking menggunakan finance, bagaimana naikin revenue ya menggunakan finance, bagaimana membuat bisnis tumbuh ya dengan strategi keuangan, dan bagaimana kita meningkatkan profitability dengan financial. Nah, mungkin malam hari ini saya akan sharing tentang
profitability, profit hacking. Bagaimana kita bisa meningkatin profit, ya? Teman-teman, kita perlu tahu triangle bisnis objektif. Bisnis itu setidaknya menghasilkan tiga objektif. Yang pertama adalah pertumbuhan, growth. Yang kedua profitability. Yang ketiga cash flow. Nah, ketiga ini yang harus Anda perhatikan. Nah, di satu kondisi Anda sometimes harus memilih yang mana yang harus Anda duluin. Jadi kalau kita hitung skala priority tahun 2025, kira-kira bobot untuk pertumbuhan itu berapa persen, bobot untuk profit berapa persen, bobot untuk cash flow berapa persen. Maksudnya persen di sini adalah fokus perusahaan. Perusahaan akan lebih fokus ningkatin growth atau lebih fokus ningkatin profit. Kalau fokusnya ningkatin growth, maka perusahaan harus melakukan strategi-strategi yang bisa menciptakan pertumbuhan. Contohnya apa? Product development, ekspansi, buka cabang, ya. Apalagi itu? Product launching, ya, customer relationship management, ya, atau program-program upselling, cross-selling dan segala macam, atau program customer acquisition, which is semuanya mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, biasanya kalau perusahaan lebih dari 70% fokusnya ke pertumbuhan, biasanya profit itu dikorbanin tuh teman-teman. Kenapa? Karena pertumbuhan itu memerlukan dana yang besar, memerlukan biaya yang besar. Nah, biaya itu yang akan menggerus profit. Gitu ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana strategi kita di tahun 2025? Nah, saya sarankan Anda harus balance nih, antara growth dengan profit. Anda harus balance, ya. Jadi jangan terlalu fokus di growth, profitnya Anda nggak pikirin, tapi juga jangan terlalu fokus ke profit, growth-nya nggak Anda pikirin gitu. Jadi keseimbangan antara profit dan growth ini yang harus Anda perhatikan. Nah, 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 lalu gitu ya. Bagaimana caranya kita menjaga ya profit dengan growth, ya, menjaga profit dengan growth. Nah, saya ada satu share ya tentang the rule of 40 formula. The Rule of 40 Formula ini adalah rules yang diciptakan sama beberapa venture capital dan ini dijadikan syarat mereka berinvestasi ke beberapa company dan perusahaan yang mereka investasikan dalam hal ini adalah software company. Nah, mereka menggunakan Rule of 40. Apa itu Rule of 40? Mereka melihat gini, keseimbangan antara pertumbuhan dan profit itu harus minimal menciptakan angka 40. Contohnya misalkan kalau perusahaan ditargetkan tumbuhnya 20%, maka profitability-nya minimal itu di 20%. Nah, apa sih ini 20 growth rate ini apa sih? Growth rate ini pertumbuhan year on year. Pertumbuhan year on year. Jadi pertumbuhan setiap tahun. Betul ya? Sementara profitability margin berarti margin. Misalkan nih, EBITDA margin, net profit margin itu minimal di 20% terhadap revenue. Nah, jadi kalau perusahaan itu tumbuhnya di sini ditargetkan tumbuh 30%, maka perusahaan bisa minimal dapetin profitability di angka 10%. Kalau perusahaan pengen tumbuh 40%, ini boleh nih nol nih, 0%, artinya nggak ada profitnya. Ya, kalau perusahaan cuma tumbuh bisa minimal 10%, maka profitnya minimal di 30%. Bisa dipahamin nggak teman-teman? Jadi penjumlahan antara growth rate dengan profitability margin itu bisa minimal mencapai angka 40. Nah, poin yang ingin disampaikan sama para investor di rule ini adalah kalau lu nggak bisa kasih gua profit, kasih gua pertumbuhan. Kalau lu nggak bisa kasih gua pertumbuhan, kasih gua profit. Kalau tumbuhnya cuma dikit, maka profitnya harus lebih besar. Kalau profitnya lebih dikit, maka pertumbuhannya lebih besar. Bisa dipahamin nggak? Poinnya gini, investor jangan nggak mau perusahaan itu tidak memberikan pertumbuhan dan juga tidak memberikan profitability. Nah, maka keseimbangan ini yang harus Anda jagain. Nah, the rule of 40 ini bisa Anda modifikasi teman-teman, ya. Bisa Anda modifikasi di perusahaan Anda sendiri. Misalkan Anda mau bikin the rule of 50, the rule of 60, misalkan kayak gitu ya. Ya silakan Anda bikin sendiri. Nah, saran saya lihat data historicalnya seperti apa.
ya. Lihat data historicalnya seperti apa, Anda bisa ciptakan sendiri untuk formula tahun 2025. Nah, itu poinnya. Nah, intinya adalah keseimbangan antara pertumbuhan dan profitability ini harus Anda jaga, teman-teman. Nah, kita akan masuk sekarang bagaimana menciptakan profitability. Kita balik dulu, teman-teman. Profitability itu apa sih? Gitu ya. Kalau kita lihat ya, teman-teman, profitability itu ya profit, margin yang diterima sama perusahaan dari hasil operasionalnya. Nah, sekarang kita lihat dulu, profit itu datangnya dari mana? Ini banyak materinya, saya nggak bisa share. Profit itu datangnya dari mana sih? Omset dikurangi biaya. Ya, saya nggak akan ngebahas tentang omset, terlalu panjang waktunya, tapi saya akan membahas tentang biaya. Bagaimana memanage biaya, teman-teman? Ya, bagaimana kita memanage biaya? Nah, sekarang saya membuat lebih sederhana aja. Biaya itu cara manage-nya cuma tiga caranya. Yang pertama kurangi, yang kedua ubah, yang kedua pindah. Apa itu kurangi atau reduce cost, reducing cost? Kurangi, kita kurangi biayanya. Nah, konsep mengurangi biaya ini udah mungkin nanti saya akan cari satu Juminar ya khusus bagaimana reducing cost gitu ya. Yang saya melihat banyak sekali para finance manager, para owner salah dalam mendefinisikan reducing cost. Mereka kebanyakan yang mereka reduce itu adalah value-nya atau nominal biayanya. Salah. Yang Anda harus fokuskan reducing cost adalah percentage-nya sebenarnya. Percentage-nya. Kalau nominal harusnya naik. Terutama kalau bisnis Anda sedang growing, sedang bertumbuh, nominal biaya itu akan naik. Cuma Anda harus bisa make sure bahwa kenaikan biaya tidak melebihi kenaikan revenue-nya secara persentase ya. Nah, nanti kita akan bahas ya di Juminar yang lain. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah ubah. Apa itu ubah atau change cost structure? Yaitu merubah struktur biaya. Ya, kita kenalin yang namanya struktur biaya itu ada dua. Ya, ada variable cost dan ada fixed cost. Apa itu variable cost? Variable cost itu biaya yang akan keluar jika ada revenue-nya. Jadi kalau revenue-nya naik, biayanya naik. Kalau revenue turun, biaya turun. Sementara fixed cost adalah biaya yang tetap namanya fix, tidak bergantung, tidak berkaitan dengan naik naik turunnya revenue. Nah, ini fixed cost. Nah, merubah struktur biaya dari variabel ke fix atau sebaliknya dari fix ke variabel, ini akan meningkatkan profit margin kita. Dan strategi ini nggak banyak yang melakukan, nggak banyak. Saya udah menangani lebih dari 100 perusahaan mungkin ya di mentoring, baik di program mentoring. Kalau ngajar, alhamdulillah Allah mudahkan. Saya udah mungkin udah lebih dari 10.000 kali alumni yang pernah ikut kelas gitu ya. Ya baik yang online maupun yang offline gitu ya. Nah, itu banyak dari mereka yang saya nggak pernah bahkan melihat mereka memiliki manajemen struktur biaya yang baik. Mungkin perusahaan besar enggak, kecuali perusahaan itu memiliki cost cost accounting gitu ya, orang internal audit yang kuat segala macam mungkin iya, tapi saya nggak banyak melihat. Padahal salah satu kunci untuk bisa ningkatin profit itu adalah di sini, ya, mungkin di sini. Nah, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Nah, mungkin saya mau tanya dulu nih ke teman-teman nih. Menurut teman-teman, lebih bagus mana sih kita gunakan fixed cost atau variable cost untuk bisnis kita? Silakan Anda tulis. Menurut teman-teman, kita lebih bagus menggunakan variabel atau fixed di bisnis. Itu kok ada yang nulis biaya vegetables? Itu sayur. Oke.
Ya, 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 ya. Tipe-tipe kayaknya coach. Ya, ya, typo ya. Oke, oke, oke. Dua-duanya bertumbuh. Oke, variabel. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa variabel cost lebih bagus, saya setuju, tapi tidak 100%. Betul, variabel cost itu lebih bagus. Gitu ya, lebih bagus. Kenapa? Karena variabel cost itu resikonya nol. Jadi struktur biaya yang tidak ada resikonya adalah variabel. Kenapa? Karena biaya ini baru Anda keluarkan kalau ada revenue-nya. Kalau Anda nggak ada revenue, ya maka nggak ada biayanya. Contohnya apa? Contohnya misalkan komisi, insentif, HPP. Nah itu sifatnya variabel semua tuh. Kalau ada penjualan baru Anda catat biayanya. Baru Anda keluarkan. Tapi kalau nggak ada penjualannya, kalau penjualannya banyak maka biayanya jadi banyak. Kalau penjualan dikit maka biaya variabel menjadi lebih sedikit. Jadi bisa dibilang biaya variabel itu hampir nggak ada risikonya. Nah, tapi untuk bisnis-bisnis skala tertentu, terlalu banyak menggunakan variabel cost itu membuat profitability perusahaan tergerus, ya, tergerus. Nah, saya kasih contoh, saya ada satu perusahaan yang saya bantu ya di satu daerah di Jawa ya. Itu perusahaan itu pada saat dia revenue-nya, omsetnya itu sekitar 20 miliar, dia punya profit margin sekitar 20%. Lalu pada saat dia omsetnya naik 30 miliar, profitnya tinggal 15%. Lalu pada saat dia udah naik 40 miliar, profitnya tinggal 9%. Dan ketika perusahaan itu makin naik, makin naik, makin naik, ya itu menyebabkan profitability-nya makin menurun. Nah, begitu saya analisa, ya struktur biayanya, oh betul perusahaan ini terlalu banyak menggunakan variable cost. Jadi variable cost di perusahaan yang sudah mulai besar, itu justru membuat profitnya jadi kecil. Apalagi bentuk variabelnya menggunakan persentase. Nah, jadi perusahaan ini memberikan insentif ya bonus atau bonus atau apa ya komisi ya komisi penjualan 5% dari total omset. Pada saat perusahaannya kecil, pada saat baru perusahaan itu masih dimulai, omsetnya 100 juta misalkan ya, ya profitnya atau komisi yang dikeluarkan 5 juta. Tapi ketika perusahaan itu 40 miliar, 5%-nya udah gede banget, teman-teman. Gitu ya. Nah, ditambah variabel cost-nya itu nggak berubah, ditambah fixed cost-nya juga naik. Itu yang menyebabkan perusahaan itu tergerus profitability-nya. Nah, yang kedua, terlalu banyak menggunakan fixed cost juga nggak bagus. Ya, juga nggak bagus. Terutama buat bisnis-bisnis yang masih belum stabil. Kalau bisnis Anda belum stabil secara revenue, revenue-nya masih naik turun ya, hadirnya fixed cost itu resiko yang besar. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau bisnis Anda masih belum stabil atau masih baru, saran saya banyakin variabel cost-nya. Tapi kalau bisnis Anda udah mulai besar, saran saya lebih banyak fixed cost-nya. Muncul pertanyaan, ya, muncul pertanyaan. Kalau kayak gitu, apa batasnya perusahaan itu udah mulai stabil atau nggak stabil? Kan itu pertanyaannya. Nah, Anda perlu lakukan analisa, ya. Anda perlu lakukan analisa. Nah, analisa apa yang harus Anda lakukan? Ada 5 analisa, ya, yang Anda harus lakukan. Ada analisa tools, ya, 5. Yang pertama adalah analisa break-even point. Analisa break-even point harus Anda analisa. Yang kedua, Anda lakukan analisa sensitivity analysis. Oke, saya coba share screen ya. Halo, baik. Suara jelas nggak, baik? Jelas-jelas aman. Aman ya? Ya. Oke, sebentar, sebentar.
Bentar ya teman-teman, saya ada gangguan sinyal di sini. Sambil nunggu, boleh mungkin Mas Robert di-share Instagram Coach Yusak dan Instagram dari Ilmu Keuangan di chatroom. Mungkin teman-teman ada yang belum follow Coach Yusak, silakan follow Coach Yusak ya dan Ilmu Keuangan. Oke, saya lanjut ya. Nah, analisa yang pertama, Anda lakukan analisa break even point. Saya kasih contoh ya, teman-teman. Saya sering pakai tools ini, teman-teman. Analisa break even point, salah satu fungsinya adalah untuk mengukur resiko dari struktur biaya yang Anda gunakan. Ya, saya kasih contoh ya. Ini perusahaan A. Perusahaan A lebih banyak menggunakan biaya tetap. Perusahaan B lebih banyak menggunakan biaya variabel. Tapi antara A dan B, dia sama-sama mendapatkan keuntungan 20.000 dan memiliki omset yang sama 100.000. Jadi omsetnya sama, untungnya sama, yang beda di antara A dan B adalah struktur biayanya. Lalu pertanyaannya, yang mana lebih bagus? Kalau kita analisa pakai break even analysis, B lebih bagus. Kenapa B lebih bagus? Karena break even point-nya lebih sedikit. B lebih lebih mudah mendapatkan break even point, lebih effortnya lebih mudah, lebih ringan dibanding perusahaan A. Maka resiko bisnisnya B lebih kecil dibanding perusahaan A. Karena B lebih banyak menggunakan lebih variable cost. Sementara A lebih banyak menggunakan fixed cost. Tapi di kondisi tertentu, A lebih bagus ketika volume penjualannya melebihi 10.000. Coach, kayaknya suaranya masih off nih Coach. Oh, mungkin sedang masih ditunggu teman-teman. Mungkin Coach Yusak sedang terima telepon. Tunggu sebentar ya. Sorry Coach, apa sedang sengaja di mute Coach? Sedang terima telepon seperti itu teman-teman sekalian.
Dari Menq mungkin lagi terima telepon dari Pak Prabowo mungkin. Kita aminin aja ya teman-teman sekalian ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita tunggu sebentar ya, Coach ya, teman sekalian ya. Ya teman-teman mungkin kalau ada ya udah ada yang mau ditanyakan, saran saya taruh di note dulu aja. Nanti sesi kedua akan kita buka lagi ya. Nanti teman-teman tinggal copy paste karena kita mungkin pertama kita open dulu mungkin 10 pertanyaan dulu ya. Takutnya nanti waktunya nggak cukup. Kalau memang belum terlalu malam kita bisa open lagi untuk pertanyaan berikutnya. Jadi kalau ada pertanyaan terkait materi kita pada hari ini silakan Ya, simpan dulu di sorry, note di sorry teman-teman. ya. Mas Iya Bayu, ya. coach. Oke, Aman 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 ya. lanjutkan dulu ya. Ini ada telepon. Jadi, eh, oke. Nah, yang kedua adalah analisa yang harus Anda perhatikan adalah analisa sensitivity analysis. Sensitivity analysis ini adalah sebuah analisa yang saya coba analisa berapa sih volume penjualan di titik mana di titik mana volume penjualan itu gitu ya yang kita akan gunakan untuk merubah struktur biaya. Nah, kalau dalam kasus perusahaan A dan B, yaitu di batas ambang batas di 10.000. Ya, di 10.000. Artinya apa? Ketika volume penjualannya ini 10.000, A dan B ini akan mendapatkan keuntungan yang sama. Ketika penjualannya di bawah 10.000, maka struktur biayanya B lebih bagus karena ruginya lebih sedikit dan break even point-nya lebih cepat. Tapi kalau kita lihat di volume penjualan lebih tinggi dari 10.000, 15.000, 100.000, A lebih mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, poin yang saya ingin sampaikan di sini teman-teman, ya, Anda harus perhatikan yang namanya volume threshold. Kalau bahasa accounting biaya ini namanya itu volume penjualan setara namanya. Volume penjualan setara, yaitu volume penjualan setara adalah satu titik di mana volume penjualan itu akan menghasilkan profit yang sama apapun struktur biayanya. Tidak melihat struktur biayanya. Nah, di sini kita harus tahu. Jadi kalau misalkan penjualan bisnis teman-teman udah di atas 10.000 piece atau 10.000 unit atau misalkan Anda bisa konversi menjadi rupiah, maka sebaiknya Anda lebih banyak menggunakan fixed cost dibandingkan variable cost. Tapi kalau misalkan bisnis Anda masih di bawah 10.000 dalam analisa ini, sebaiknya Anda lebih banyak menggunakan variable cost. Nah, gitu teman-teman. Sehingga profit Anda bisa lebih naik. Jadi teman-teman, penggunaan fixed cost dan variable cost ini harus Anda kontrol, Anda monitor. Minimal setiap 6 bulan atau setiap setahun sekali. Gitu ya. Misalkan Anda mau membuat skema insentif sales, ya bonus komisi fee ya, komisi penjualan. Anda nggak bisa bikin komisi penjualan itu fix. Ya, artinya tidak direview. Anda harus review. Minimal 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Ya, sehingga Anda bisa pantau nih, volume penjualan itu seperti apa. Pada saat bisnis Anda masih kecil, mungkin Anda cocok gitu ya. Anda cocok menggunakan variabel. Tapi ketika penjualan udah mulai besar, mungkin di situ Anda mulai perlahan merubah struktur biaya Anda. Sehingga kita bisa meningkatkan profitability. Nah, itu mungkin ya, Mbak, yang bisa saya sharing ya tentang bagaimana kita changing struktur biaya antara variable cost dan fixed cost. Tentunya banyak nanti implementasinya. Implementasinya bisa kemana? Bisa ke komisi sales, bisa ke dalam apa namanya struktur gaji ya, struktur benefit. Bisa juga ke dalam biaya-biaya ya, biaya-biaya yang tadinya fix kita bisa konversi dulu ke variabel. Atau misalkan juga ke partner kita, mitra kerja kita, misalkan distributor, reseller, atau retailer. Yang tadi distributor banyak menggunakan minta fix, ya mungkin bisa kita rubah dulu menjadi variabel. Nah, itu mungkin ya, Mbak ya. Nah, lengkapnya ya tentunya kita harus cari waktu yang lebih panjang ya, teman-teman ya, untuk ngebahas kira-kira struktur biaya apa yang pas dan bagaimana implementasinya di perusahaan Anda. Gitu ya, karena implementasinya tricky nih. Anda yang bisnisnya fashion, Anda yang bisnisnya skincare, Anda yang bisnisnya retail, Anda yang bisnisnya jasa. Nah, itu cara penerapannya sedikit berbeda, tapi secara konsep sama. Gitu ya, Pak ya. Oke, itu mungkin ya materi trigger kita, bahan diskusi kita malam hari ini, teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Coach Yusak. Ya,
Teman-teman, sabar dulu, jangan di-open dulu pertanyaannya. Nanti keburu tenggelam lagi ya. Jadi kita open dulu 10 pertanyaan buat teman-teman yang tadi udah siapin pertanyaannya di note mau dipindahin silahkan. Jangan lupa juga sebutkan bidang usahanya ya. Supaya nanti lebih relate lagi nanti jawaban Coach Uzak dengan bidang usaha Anda tentunya ya. Oke, sementara ini kita open 10 pertanyaan dulu. Pastikan teman-teman sebutkan bidang usahanya apa baru baru diakhiri dengan pertanyaan. Dan untuk sementara baiknya ya untuk satu orang satu pertanyaan dulu ya karena kita ngasih kesempatan dulu buat teman-teman yang lain. Ya, silakan teman-teman isi dulu pertanyaan, ketik dulu atau copy paste di chat room sementara kita nunggu pertanyaan sampai 10 dulu ya di sesi ini. Mungkin boleh ya kita open dulu Smart Financial Map, highlight dari Smart Financial Map buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa sih belajar di Smart Financial Map biar ke gambar ya. Boleh Mas Robert kita open dulu ya video highlight dari Smart Financial Map. Lalu alasan apa sih yang membuat kita harus fokus ke revenue? Apa hal perusahaan-perusahaan yang membuat dia pengen ngejar revenue walaupun profitnya nggak bagus? Apa yang membuat dia mau berjuang untuk itu? Tadi kan bilang, ngapain omset gede, profit nggak ada, kerja bakti gitu. Tapi banyak nggak perusahaan yang kayak gitu? Banyak. Kenapa kira-kira? Oh gitu ya, ngapain omset gede, profitnya nggak ada gitu kan? Capek-capekin doang kan gitu ya? Kerja bakti. Kerja bakti. Ya. Gitu ya, yang lain alasannya gitu ya. Emang di kondisi apa sih bisnis Anda harus jagain cash flow dibanding profit? Ada juga perusahaan yang dia surplus tapi dia loss. Ya pertanyaannya hidup dari mana dia? Banyak hal yang saya dapatkan di sini. Yang pertama dan yang paling utama adalah saya mendapatkan update bisnis, yakni driven business by finance. Alhamdulillah, ini ibaratnya seperti kayak ikut kuliah S2, tapi hanya dalam waktu 2 hari. Masya Allah. Acara ini seperti MBA 2 hari, itu betul. Karena acara ini sangat bermanfaat buat kami terutama dan buat partner saya di bidang distribusi. Saya bisa melihat secara luas, secara lebih mendalam mengenai pentingnya finansial. Karena jujur dari basic kami yang bukan keuangan, kami masih sangat perlu belajar dan alhamdulillah pada kesempatan ketemu dengan Coach Yusak dan teman-teman di sini ya, tim keuangan, kami bisa belajar banyak dan juga memahami sedikit demi sedikit, namun kami punya target supaya kami bisa memahami ilmu keuangan dan juga yang kami perlukan dalam proses pembuatan laporan keuangan di perusahaan kami. Jadi buat kamu yang ingin belajar keuangan, apapun latar belakangnya, nggak perlu dari latar belakang ekonomi, wajib banget nih ikut kelas Smart Financial Map-nya Coach Yusak Yahya. Pokoknya buat kamu pelaku bisnis, yang namanya bisnis itu adalah finance. Jadi penting buat kita untuk melek secara finansial. Semoga bermanfaat. Ya, Smart Financial Map batch 28 insya Allah kita adakan di Hilton Bandung ya 19-20 Oktober minggu depan insya Allah Sabtu minggu depan lagi kita tahun bisa belajar bersama Coach Jack di kelas Smart Financial Map. Kita belajar analisa keuangan tentunya untuk keputusan-keputusan vital perusahaan kita. Nanti juga di hari kedua kita juga bakal belajar tentang study case membuat financial modeling. Oke, ini kita lock dulu teman-teman sampai 10 pertanyaan dulu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya 10-10-nya nih sampai jam 9 nanti. Mungkin Coach Cak, ini sebelum kita mulai ya pertanyaan Coach ya, ini terkait dengan acara kita nanti Coach, acara tanggal 19 sampai 20 ya, ada SFM Batch 28. Nah ini kan saya lihat banyak teman-teman yang masih baru ya hadir di sini dan juga banyak sekali business owner nih Coach di sini Coach. Boleh mungkin Coach sedikit Coach ya, preview ya, ini kita bakal belajar apa aja sih di kelas Smart Financial Map nanti nih Coach, tanggal 19-20. Terus kenapa nih para business owner kayaknya rasa-rasanya wajib ya belajar di kelas Smart Financial Map ini Coach. Boleh mungkin Coach di-spill sedikit?
Ya, kenapa Anda harus belajar belajar di SFM? Ya, saya baru posting ya di IG saya ya. Saya juga ya alhamdulillah Allah mudahkan gitu ya. Ternyata udah ribuan banyak sekali apa namanya perusahaan yang udah mengikuti program ini gitu ya teman-teman ya. Jadi ini SFM. Ini saya buka. Ini batch yang ke-20 ya. Jadi batch yang 1 sampai yang ke-19 nggak cukup saya tampilkan gitu ya. Ini yang ke-21 gitu ya. Ini batch yang ke-22, ini batch yang ke-23 ya, ini batch yang ke-24, batch yang ke-25, 26 dan 27 gitu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke batch yang ke-28 insya Allah tanggal 19-20 besok. Nah, dari berbagai macam usaha dan kebanyakan dari mereka itu backgroundnya bukan finance. Dan alhamdulillah gitu ya. Ini tentunya atas izin Allah. Eh, apa yang mereka pelajari ternyata itu banyak bermanfaat dan merubah. Saya pernah datang ke satu perusahaan ya. Lalu saya diajak makan sama ownernya langsung bilang, Coach, ini loh hasil nerapin ilmu SFM. Saya ngelihat, Masya Allah gitu kan. Tapi ya, saya bilang ya, ya tentunya itu kan cuma ilmu. Hasil itu kan bukan saya yang nentuin kan. Mungkin eksekusinya baik dan segala macam. Tapi poinnya ya, ya alhamdulillah banyak banyak yang terbantu gitu ya dari belajar ini. Nah itu teman-teman. Nah jadi finance itu penting ya. Apalagi di situasi ekonomi yang seperti ini. Anda harus bisa belajar finance. Jangan cuma ngelihat opportunity, tapi juga ada coba lihat resiko bisnis seperti apa. Dan bagaimana kita mensiasatinya itu. Nah itu poinnya gitu ya. Jadi kenapa Anda harus ikut SFM. Dan banyak materi baru nih. Di batch yang ini saya akan ada satu materi tentang forecasting dan budgeting yang sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang. Kira-kira bagaimana sih kita memforecast revenue kita di tahun 2025 dan bagaimana kita membuat struktur biaya dan bagaimana kita bisa menjaga cash flow kita nanti di tahun 2025. Itu baik, mungkin. Oke, nah lengkapnya teman-teman bisa cek di chatroom ya. Smart Financial Map Batch 28 Hilton Hotel Bandung 19-20 Oktober. Investasi 7,5 juta rupiah. Oh tinggal ternyata masih early bird ya. Tapi sisa 8 early bird lagi buat teman-teman yang mau daftar silahkan cek di chatroom. Dan oh ya, 3 pendaftar pertama dapat free course senilai 2 juta. Nah, ini buat teman-teman yang hadir di sini, selain dapat early bird ya, teman-teman juga masih dapat free course senilai 2 juta. Informasi lebih lengkap bisa cek di chatroom, hubungi admin dari Ilmu Keuangan. Dan sekali juga informasi ini buat teman-teman alumni, ini saya cek ada alumni juga ya. Nanti kita ada event Desember nanti ya, event bersama Ilmu Keuangan 4 hari 3 malam kita bikin financial analysis, kita bikin budgeting, forecasting, kita bikin financial modeling sampai kita bikin business plan dengan data aktual. Nah, teman-teman juga yang alumni, kalau yang mau tanya-tanya lebih lengkap terkait event untuk alumni, bisa cek di chatroom. Nanti mungkin sama Mas Robert dikasih ininya ya, adminnya buat tanya-tanya terkait event kita di bulan Desember nanti. Oke, Coach, ini udah 10 pertanyaan nih, Coach. Pertanyaan pertama itu menit ke, sebentar, saya cek dulu ya. Pak Alif nih, 2036. Ini gimana nih, Coach? Mau saya bacakan atau di sprint aja nih, Coach? Agak panjang-panjang pertanyaan ini. Wah, lengkap semua pertanyaannya. Pak Alif 2036. Menit 2036. Izin bertanya, Coach, untuk laba ditahan dari net income itu harus berapa ya? Apakah di 30% cukup Oke, atau saya nanti coba diubahkan? jawab di Oke. yang berapa nih, Pak? 2036 tuh yang pertama, Coach. Pak Alif. 2036. Oke, Menit Mas kedua. Alif, izin bertanya, untuk laba ditahan dari net income itu harusnya berapa ya? Apakah 30%? Ini gini, laba itu haknya pemegang saham. Ya. Jadi tidak ada pakemnya berapa harus ditahan. Kalau mau diambil sama pemegang saham 70% boleh. Kalau memang perusahaannya memiliki cash flow yang sehat, uangnya bingung mau diapain, ambil dividen nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan perusahaannya lagi growing, tentunya kita juga harus mengandalkan laba ditahan sebagai pendanaan untuk mengembangkan bisnis. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak ada pakemnya harus berapa. Tapi mungkin tetap harus ada laba yang ditahan, ya tetap harus ada dividen yang dibagikan. Saya mazhab bisnis saya adalah harus ada dividen.
Nggak sehat menurut saya kalau dividen itu tidak dibagikan, menurut saya gitu ya. Kecuali game bisnisnya itu bukan dividen, tapi capital gain, keuntungan dari nilai saham. Tapi kalau misalkan bisnis Anda mau dibangun dengan fundamental yang bagus, saran saya sih pemegang saham terima dividen. Gitu ya. Berapa persennya silakan Anda diskusikan dan tergantung rencana bisnis perusahaan. Gitu Mas Ali. Saya langsung maraton ya. Mas David, Coach tanya, perusahaan A bisnisnya trading, jasa manufaktur. Selama ini revenue-nya berdasarkan proyek. Semakin banyak proyek yang didapat dimenangkan, tetapi kenapa semakin kecil net profit-nya? Nah, itu betul, teman-teman. Karena proyeknya banyak nih, gitu ya. Perusahaan ini menggunakan variable cost. Makin banyak, ya, sebentar, sebentar. Oke. Nah, jadi kalau semakin banyak fixed cost, variable cost-nya, karena kita ngasih komisi, di saat yang bersamaan juga kita punya fixed cost, itu kenapa net profit-nya semakin kecil. Gitu ya. Nah, biasanya kenapa net profit-nya semakin kecil, pertumbuhan biayanya lebih tinggi dibanding pertumbuhan revenue-nya. Coba Anda analisa deh. Ya, seperti itu biasa temuannya. Anissa, Coach, izin tanya karyawan sebaiknya fix atau variabel. Usaha saya dekorasi event. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau bisnis Anda masih kecil, kalau bisa variabel, ya porsi variabelnya mungkin lebih banyak dibanding fixnya. Tapi kalau bisnis Anda udah mulai stabil, mungkin porsi fixnya lebih besar dibanding variabelnya. Win, Coach, apakah ada usaha yang semua cost-nya berupa fixed cost? Misalkan usaha rental alat. Ada usaha yang semuanya udah mulai fix. Ya, tentunya ada variabelnya. Tapi lebih banyak komponen komponen biayanya itu fix. Biasanya perusahaan-perusahaan yang udah melewati batas ambang batas volume tadi atau skala ekonominya udah mulai tinggi tuh. Kalau bisnis itu udah skala ekonominya udah mulai tinggi, maka menggunakan fixed cost itu jauh lebih menguntungkan. Jadi ya teman-teman ya. Nah, itu perlu dianalisa lagi ya skala ekonominya. Coach Aldi, saya di bidang bakery, rasio salary terhadap omset berapa ya? Nah, ini nggak ada lagi pakemnya. Saya selalu banyak ditanya soal ini. Kalau bisnis Anda masih kecil, rasio biaya pasti besar. Kalau bisnis Anda udah besar, rasio biayanya akan mengecil. Gitu ya. Dan itu tergantung dari industri, tergantung dari bisnis model, tergantung dari bisnis plan, tergantung dari size dari bisnis Anda. Gitu ya. Tentunya yang namanya rasio biaya semakin kecil semakin bagus. Gitu ya teman-teman ya. Apalagi Indah, Ukoy, pesawat bagaimana mengambil margin untuk tiket pesawat? Nah, bagaimana mengambil margin ya? Margin kalau Anda misalkan jual beli tiket ya gitu ya, Anda ngambil margin, Anda minta diskon ya dari si prinsipal. Iwan, bagaimana cara mengatur fixed dan variable cost untuk hotel yang sedang mengalami krisis keuangan? Gaji karyawan dirubah menjadi best performer, tergantung kondisinya ya. Misalkan nih, tadi gaji karyawan rata-rata 10 juta. Sekarang variabelnya dibanyakin, fixnya Anda kecilin. Kalau perusahaan mengalami krisis, dan itu normal. Ya, oke, saya udah bisa fokus nih. Aduh, tadi ada ini. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa rubah variabel fix ke variabel kalau bisnis Anda lagi mengalami krisis. Yang kedua, Coach Anda Adinda, untuk menentukan threshold, apakah kita harus membandingkan dengan perusahaan sejenis? Gini, threshold itu nggak ada hubungannya dengan perusahaan sejenis, gitu ya. Anda sulit Anda kalau bandingkan volume threshold terhadap perusahaan sejenis. Karena nggak banyak perusahaan yang menampilkan
penjualan dari sisi volumenya. Dari sisi revenue ya ada gitu ya. Tapi kalau dari sisi volume nggak banyak. Tapi yang terpenting adalah Anda lihat ya, Anda analisa thresholdnya itu menggunakan sensitivity analysis. Itu pakai Excel bisa kok. Ya, kalau Anda nggak bisa di Excel, Anda bikin prompt aja di ChatGPT. Itu bisa tuh. Ya, jadi Anda coba tanya aja berapa titik volume penjualan apa namanya setara ya, namanya volume penjualan setara. Saya pernah kok itu nanya ChatGPT untuk volume penjualan setara di angka berapa. Harus pintar bikin prompt kalau pakai ChatGPT. Gitu ya. Nah, jadi itu nggak perlu, jawabannya nggak perlu Anda bandingkan dengan perusahaan sejenis. Atau pakai perusahaan kita sendiri, tapi dengan struktur biaya yang berbeda. Bisa nih. Jadi Anda bandingkan ya, Andinda bandingkan kalau lebih banyak pakai ini dampaknya apa? Kalau lebih banyak begini dampaknya apa? Bikin 2-3 skenario, baru nanti kita pilih yang mana yang lebih cocok untuk kondisi bisnis kita saat ini. Ya, itu bagus. Saya lebih suka menggunakan 2 atau 3 skenario manajemen biaya. Akila, Coach, saya bidang industri distributor dagang, kondisi bagus, perusahaan itu secara laporan keuangan seperti apa? Apakah jika penjualan turun 20%, expense-nya turun juga 20%? Kalau misalkan penjualan turun 20%, expense-nya turun 20%, ini berarti biaya Anda variabel. Ya, biaya Anda ini variabel. Nah, apa analisa? Ini pertanyaannya sebenarnya bagus. Ya, salah satu analisanya adalah degree operating leverage namanya. Degree operating leverage itu adalah sebuah analisa untuk melihat daya ungkit ya yang bisa dihasilkan perusahaan dalam mencapai profit dengan lebih banyak dengan hadirnya biaya tetap sebenarnya. Jadi biaya tetap itu ketika omset naik 10% dengan adanya biaya tetap itu bisa ningkatin profit. Sementara kalau biaya kita lebih banyak variabel, ketika omset kita itu naik 20, maka biayanya naiknya 20. Kalau misalkan omsetnya turun 20, biayanya turun 20. Tapi kalau kita menggunakan fix, omset kita naik 20, mungkin biayanya naiknya cuma 5% gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jika profit kita jadi lebih bagus. Ini industri distributor dagang, saya nggak melihat per industri ya teman-teman. Ini konsep dalam manajemen biaya bisa digunakan untuk semua industri. Rahayu, izin tanya Coach, saya Ayu bidang usaha material dekorasi rumah. Berhubung saya baru mau belajar tentang finance, sebenarnya biaya variabel itu adalah biaya yang tiap bulannya ada, tapi beda-beda nilainya. Atau sebaliknya biaya itu fix, karena tiap bulan ada, tapi gini Bu, biaya variabel itu biaya ya yang kita baru bayarkan kalau kita mendapatkan sesuatu. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan kita jualan nih, ya kita jualan apa nih? Jualan air mineral ya. Nah, air mineral itu baru dibiayakan kalau air mineral itu terjual. Artinya kalau udah jadi omset baru kita biayakan. Atau misalkan nih kita bayar gaji orang tuh harian. Kalau orang itu masuk kita bayar, kalau nggak kita bayar. Kan gitu ya. Atau per jam dihitungnya. Kalau orang itu bekerjanya 3 jam, kita bayar 3 jam. Kalau orang itu bekerjanya 5 jam, kita bayar 5 jam. Ya gitu namanya biaya variabel. Ya, sementara fix. Kalau fix cost, biayanya mau dia kerja nggak kerja, kita harus keluarin tuh biayanya. Ya, itu fix cost ya teman-teman ya. Jadi Anda mesti lihat lagi nanti struktur biaya seperti apa yang bagus buat perusahaan. Oke, oke itu mungkin baik ya. Kali pertanyaan, Insya Allah udah jawab semua. Luar Alhamdulillah biasa terjawab semua. pertanyaannya nih. Luar biasa nih. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan business owner yang sedang di persimpangan nih, persimpangan keputusan vital kayaknya nih coach kalau saya lihat nih pertanyaannya. Oke ya, pastikan teman-teman ayo belajar di kelas Smart Financial Map gitu ya. Dan saya cek ternyata ada penawaran khusus ya buat teman-teman yang mau harga corporate yang mau bareng sama timnya bisa dapat harga khusus. Itu bisa cek langsung sama chat langsung dengan admin dari Ilmu Keuangan gitu. Nah, ini terkait tadi coach ya. Ini kalau teman-teman mau datang ke kelas Smart Financial Map nih coach ya, kalau mau ngajak timnya ya, baiknya yang diajak selain finance coach. Siapa lagi nih coach kalau business owner mau ngajak timnya? Sorry coach, masih di mute coach. Oke, yang pertama manajer finance harus ikut ya. Yang kedua marketing, semua lah top level di bawah owner gitu ya, sebaiknya ikut. Saya ada satu cerita ya. Ada owner
mau ikut SFM tapi yang diikutin timnya. Di batch berikutnya ownernya ikut. Kenapa? Karena timnya ngedorong, Pak ikut Pak, ikut Pak. Kenapa teman-teman? Karena SFM ini bentuk materinya adalah framework berpikir, mindset berpikir, gitu ya. Jadi Anda dan tim harus punya mindset berpikir yang sama. Saya baru pulang dari Solo. Saya punya agenda kemarin Solo ada satu perusahaan yang saya lagi coba bikin budget ya, budgeting untuk tahun 2025. Ya semua timnya datang. Tapi sebelum dimulai proses budgetingnya, saya kasih workshop dulu. Ya, saya kasih workshop dulu untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan common sense, untuk menyamakan framework berpikir. Sehingga kita kalau berpikir jangan jauh-jauh dari sini gitu loh. Gitu ya, tinggal kita fokus. Oh, ini strateginya. Kalau pagi begini, strateginya A, B, C. Kalau begini, strateginya A, B, C. Gitu ya, teman-teman. Nah, SFM tuh kayak gitu. Framework. Makanya sebaiknya Anda dan tim itu hadir. Ya, minimal Oke. satu level di bawah owner datang. Siap, siap. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau teman yang mau hadir bersama timnya, tentu ada penawaran harga corporate, bisa cek di chatroom. Jangan lupa follow Instagram dari Coach Yusak. Buat yang belum follow, silakan cek di chatroom Instagram dari Coach Yusak. Dan jangan lupa juga follow dari Ilmu Keuangan ya, Instagram dari Ilmu Keuangan. Nah, untuk info harga corporate itu bisa langsung chat sama adminnya ya, tapi minimal 4 orang. Nanti bisa hubungin admin dari Ilmu Keuangan. Buat teman-teman di sini yang alumni terkait dengan event kita nanti bulan Desember ya insya Allah ya. Ini khusus buat alumni. Nanti kita akan bikin budgeting, kita bikin analisa keuangan, kita juga akan bikin financial modeling, bahkan sampai bikin business plan ya. Nanti teman-teman sekalian ya, sampai 5 tahun ke depan. Informasi lebih lengkapnya khusus buat alumni bisa cek juga di ke admin Ilmu Keuangan. Oke, saya informasikan juga untuk Zoom roomnya tetap aktif ya. Untuk room Zoom ini masih tetap aktif sampai 5 menit ke depan setelah acara saya tutup. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan informasinya bisa ambil informasinya di copy paste dulu ya. Nanti bisa dicek berikutnya setelah acara kita tutup. Oke, Coach Yusak, ini alhamdulillah kita bisa tepat waktu. Udah jam 9 kurang 2 menit kita tepat waktu. Mungkin sebelum kita close ya, mungkin ada closing statement dari Coach Yusak. Coach, silakan Coach. Ya, mungkin gini ya teman-teman ya. Pertama, kita harus bisa menyikapi kondisi ekonomi makro di luar kayak gimana, ya. Mungkin Anda mulai kebayang nih, tahun depan Anda mau ekspansi. Saya, pertanyaan saya adalah ekspansi yang mau seperti apa, ya. Strategi naikin omset Anda itu apa, ya. Nah, saran saya teman-teman, jangan cuma Anda lihat bagaimana omset itu tumbuh, tapi coba Anda perhatikan bagaimana resiko-resiko keuangannya. Nah, ini yang kita mesti lihat, teman-teman. Artinya apa? Gas remnya harus lebih kencang nih. Memainin gasnya, memainin remnya. Jangan cuma ngerem, saya juga nggak setuju gitu ya. Tetap kita ngegas, tapi kita waspada. Nah, dengan cara kita memanage struktur biaya salah satunya. Lalu bagaimana kita mengelola cash flow salah satunya, gitu ya. Bagaimana kita pendanaan salah satunya. Jadi itu menurut saya penting banget, gitu ya, penting banget. Nah, saya udah membuat gitu ya framework kira-kira apa yang kita mesti lakukan ya di tahun 2025 gitu ya dan bagaimana strategi budgetingnya gitu ya teman-teman ya. Itu yang mungkin nanti saya akan bagikan ya untuk teman-teman yang ikut SFM batch yang ke-28. Itu mungkin baik. Ya, terima kasih Coach Yusak. Alhamdulillah kita belajar banyak pada hari ini. Insya Allah kalau tidak ada halangan Coach ya, minggu depan kita akan ada materi lagi. Buat teman-teman yang mau ikuti lagi materi bersama Coach Yusak, jangan lupa ikut ya, masuk ke grup WA kita nanti supaya informasinya nggak ketinggalan. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang hadir di sini atas partisipasinya. Tadi pertanyaan luar biasa ya, ada Pak Ali, Pak Iwan, Bu Adinda ya, Bu Rahayu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di Smart Financial Map Batch 28. Saya Bayu Nirbayanto, izin pamit. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.